Halo semua, selamat datang. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Honmida Rezeki Simanulang. Saya adalah seorang mahasiswi Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Program Studi Matematika dari Universitas HKBP Indonesia Medan. Materi yang akan kita bawakan pada saat ini adalah tentang lingkaran dan bentuk umum persamaan lingkaran. Sekarang kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu arti dari lingkaran. Lingkaran adalah titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Nah, sekarang kita akan masuk tentang kepersamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu ada 5. Yang pertama, persamaan lingkaran berpusat di titik 0,0, dan yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusat T, A, B, dan yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran, yang keempat adalah posisi titik terhadap lingkaran, dan yang kelima posisi garis terhadap lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke persamaan lingkaran yang pertama. Persamaan lingkaran berpusat di O, titik 0,0 dan berjari-jari R adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh yang pertama adalah tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dengan panjang jari-jari 2 akar 3, dan yang kedua, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan melalui titik negatif 6, negatif 8. Sekarang kita akan menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Yang pertama itu contoh soalnya, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan panjang jari-jari 2 akar 3. Ingat, persamaan lingkaran yang pertama tadi adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan R sama dengan 2 akar 3. Selanjutnya kita masukkan nilai R sama dengan 2 akar 3 pangkat 2, hasilnya sama dengan 12. Selanjutnya kita akan membahas soal yang kedua. Tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 0,0 dengan melalui titik negatif 6, negatif 8. X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan negatif 8. Kita masukkan ke persamaan lingkaran. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Karena melalui titik negatif 6, negatif 8, maka kita akan mensubstitusikan negatif 6 ke negatif 8 ke persamaan lingkaran, maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan negatif 6 kuadrat ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan R kuadrat. Negatif 6 kuadrat sama dengan 36 ditambah negatif 8 kuadrat sama dengan 64 sama dengan R kuadrat. 36 ditambah 64 sama dengan 100 sama dengan R kuadrat. Maka kita substitusikan R sama dengan kuadrat sama dengan 100 ke persamaan pertama, maka diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 100. Sekarang kita akan masuk ke persamaan lingkaran yang kedua. Persamaan lingkaran berpusat di titik P, A, D dan berjari-jari R adalah X dikurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Contoh yang pertama, tentukan persamaan lingkaran yang berpusat di titik 2, negatif 1 dengan berjari-jari 3 akar 2. Baiklah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Persamaan lingkaran berpusat di titik P, A, B dengan berjari-jari R
adalah X dikurang A pangkat 2 ditambah Y dikurang B pangkat 2 sama dengan R kuadrat yang berpusat di titik 2, negatif 1 dengan berjari-jari 3 akar 2. Maka diperoleh X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y dikurang negatif 1 pangkat 2 sama dengan 3 akar 2. X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, sekarang kita akan masuk ke persamaan lingkaran yang ketiga. Persamaan lingkaran yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran dengan pusat P, A, B dengan berjari-jari R mempunyai persamaan baku X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Jika bentuk ini kita jabarkan, maka kita peroleh X kuadrat dikurang 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2BY ditambah B kuadrat sama dengan R kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 2AX dikurang 2BY ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat sama dengan 0. Kita misalkan A sama dengan negatif 2, B sama dengan negatif 2B, dan C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang R kuadrat. Maka dari penjabaran di atas kita peroleh bentuk umum persamaan lingkaran yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Dari persamaan di atas maka kita peroleh persamaan untuk pusat lingkaran sama dengan negatif A per 2, negatif B per 2, dan untuk jari-jari lingkaran R sama dengan akar negatif A per 2 pangkat 2 ditambah negatif B per 2 pangkat 2 dikurang C. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 24. X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurang 6X ditambah 8Y dikurang 24 sama dengan 0. Maka diperoleh A sama dengan negatif 6, B sama dengan 8, dan C sama dengan negatif 24. Yang pertama itu kita tentukan pusat lingkaran. Jadi rumus dari pusat lingkaran adalah negatif A per 2, negatif B per 2. Kita masukkan nilai A sama dengan negatif 6 per 2, nilai B sama dengan 8. Jadi negatif 8 per 2 sama dengan 3,4. Dan sekarang kita masuk ke jari-jari lingkaran. Tadi persamaan lingkaran adalah R sama dengan akar dari negatif A per 2 pangkat 2 ditambah negatif B per 2 pangkat 2 dikurang C. Akar dari negatif 6 per 2 pangkat 2 ditambah negatif 8 per 2 pangkat 2 dikurang 24. Maka hasilnya sama dengan 7. Sekarang kita masuk ke persamaan lingkaran yang keempat. Persamaan lingkaran yang keempat itu adalah posisi titik terhadap lingkaran. Ada 3 kemungkinan posisi suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik terletak pada lingkaran. Titik terletak pada lingkaran, jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, maka yang didapatkan itu A. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, atau B. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat sama dengan R kuadrat, atau C. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, posisi titik terletak di dalam lingkaran. Jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, didapat A. X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih kecil
X dari R kuadrat, atau B. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat lebih kecil dari R kuadrat, atau C. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C lebih kecil dari 0. Yang ketiga, posisi titik terletak di luar lingkaran. Jika titik tersebut disubstitusikan ke persamaan lingkaran, didapat A. X kuadrat ditambah Y kuadrat lebih besar dari R kuadrat, atau B. X dikurang A kuadrat ditambah Y dikurang B kuadrat lebih besar dari R kuadrat, atau C. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C lebih besar dari 0. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Pertanyaannya itu adalah, tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik A 1,2 terhadap lingkaran. Yang pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Yang kedua, X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 10. Yang ketiga, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan pertanyaan yang pertama. Tanpa menggambar pada bidang kartesius, tentukan posisi titik A 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Titik A sama dengan 1,2 dan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Kita substitusikan A 1,2 ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 sama dengan 5. 5 lebih kecil dari 9. Jadi titik A 1,2 terletak di dalam lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Dan contoh yang kedua itu adalah titik A 1,2 dan persamaan lingkaran X kuadrat dikurang 2A kuadrat ditambah Y ditambah 1 kuadrat sama dengan 10. Kita substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan lingkaran X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 10. Maka diperoleh, kita ganti X sama dengan 1. 1 dikurang 2 pangkat 2 ditambah 2 ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 10. 10 sama dengan 10. Jadi titik A 1,2 terletak pada lingkaran X dikurang 2 pangkat 2 ditambah Y ditambah 1 pangkat 2 sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan membahas pertanyaan yang ketiga. Tentukan posisi titik A 1,2 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita substitusikan A 1,2 ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Kita substitusikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Maka diperoleh 1 kuadrat ditambah 2Y kuadrat ditambah 6 kali 1 dikurang 2 kali 2 ditambah 3 sama dengan 10. 10 lebih besar dari 0. Dari titik A 1,2, maka dapat kita simpulkan bahwa titik A 1,2 terletak di luar lingkaran dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurang 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan lingkaran yang kelima. Persamaan lingkaran yang kelima itu adalah posisi garis terhadap lingkaran. Diketahui garis G, Y sama dengan MX ditambah N dari persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX dikurang BY ditambah C sama dengan 0. Berpotongan dengan garis G,
dari persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax dikurang by sama dengan 0. Kita substitusikan y sama dengan mx ditambah n ke persamaan lingkaran yang tadi. Maka diperoleh x kuadrat ditambah mx ditambah n pangkat 2 ditambah ax dikurang b dikali mx ditambah n ditambah c sama dengan 0. Maka diperoleh x kuadrat ditambah m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 2mnx ditambah n kuadrat ditambah ax ditambah bmx ditambah bn ditambah c sama dengan 0. Maka diperoleh 1 ditambah m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 2mn ditambah a ditambah bm dikali x ditambah n kuadrat ditambah bn ditambah c sama dengan 0. Maka nilai diskriminan persamaan kuadrat tersebut adalah D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Dari persamaan yang tadi kita peroleh nilai B sama dengan 2mn ditambah A ditambah bm pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 ditambah m kuadrat dikali n kuadrat ditambah 4bn ditambah c. Nilai diskriminan dibagi menjadi 3. Yang pertama, jika D lebih besar dari 0. Yang kedua, jika D sama dengan 0. Yang ketiga, jika D lebih kecil dari 0. Yang pertama kita bahas itu adalah jika D lebih besar dari 0. Diperoleh dua buah akar real yang berlainan. Secara geometris, garis G, Y sama dengan mx ditambah n akan memotong lingkaran dari persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 di dua titik yang berlainan. Nah, yang kedua itu jika diskriminan D sama dengan 0. Diperoleh dua buah akar real yang sama. Secara geometris garis G, Y sama dengan mx ditambah n akan memotong lingkaran dari persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by sama dengan 0 di satu titik. Nah, yang terakhir itu adalah jika D lebih kecil dari 0. Diperoleh dua buah akar imajiner yang berlainan. Dua buah akar imajiner yang berlainan secara geometris. Garis G, Y sama dengan mx ditambah n tidak memotong atau tidak menyinggung lingkaran dari persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya itu adalah diketahui garis lurus G dengan persamaan Y sama dengan mx ditambah 2 dan persamaan lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Agar garis G memotong lingkaran L di dua titik yang berbeda, maka tentukan nilai M yang memenuhi. Sekarang kita akan membahas contoh soal yang terakhir. Contoh soal yang terakhir itu adalah diketahui persamaan garis yaitu Y sama dengan mx ditambah 2. Maka Y kuadrat kita substitusikan Y sama dengan mx ditambah 2 ke Y kuadrat. Maka mx ditambah 2 kuadrat sama dengan mx kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 4mx ditambah 4. Persamaan lingkaran yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 4. Kita masukkan dari persamaan yang tadi, mx kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 4mx ditambah 4 sama dengan 4. Maka diperoleh 1 ditambah m kuadrat dikali x kuadrat ditambah 4mx sama dengan 0. Diskriminan yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Kita masukkan B sama dengan
4M kuadrat dikurang 4 dikali 1 ditambah M kuadrat dikali 0. D sama dengan 16M kuadrat. Agar memotong lingkaran di 2 titik, maka haruslah D lebih besar dari 0. Dengan demikian, 16M kuadrat lebih besar dari 0, M kuadrat lebih besar dari 0, M lebih besar dari 0, jadi nilai M yang memenuhi adalah M lebih besar dari 0. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.